Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian baik-baik saja ya dan masih semangat belajar daring. Udah hari Senin lagi ya. Kemarin kalian udah menghabiskan waktu libur panjang ya. Kemana aja nih? Ada yang main kemana aja nih? Jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, hari Senin waktunya kita belajar matematika. Minggu kemarin kalian sudah belajar menyajikan data dalam bentuk tabel dan bentuk diagram gambar. Hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, pembelajaran ini sudah ya kalian pelajari di kelas 4. Cobalah ingat kembali. Nah, di halaman 125 ada contoh tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel di atas. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Kemudian, tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Kemudian yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Nah, misalnya yang ini ya, yang alif. Nah, lihat ini. Atas nama alif tingginya itu 150 cm. Berarti kita ambil ke titik 150 cm. Kemudian yang terakhir ya, pastikan jarak setiap data sama besar. Nah, ini ya. Jarak antar data misalnya tinggi siswa. Ini tinggi siswa rentangnya pakai kelipatan 5 ya. Karena di sini lihat dari 125 langsung ke 130 dan ini adalah selisihnya 5. Berarti jaraknya 5. Nah, kalau ini ya untuk data yang ini kalian bisa menggunakan penggaris. Misalnya jarak untuk nama alif ini 1 cm. Nah, maka ke sini pun sama ya 1 cm. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, hampir sama ya dengan diagram batang, hanya untuk membuat diagram garis diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak vertikal atau sumbu mendatar horizontal. Nah, kita bisa lihat dari contoh di bawah ini ya. Ini adalah penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan ya. Nah, kemudian langkah-langkah pembuatan diagram garis yaitu yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Nah, ini pada sumbu mendatar ya, nama bulan yang pertama ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian untuk sumbu tegaknya adalah jumlah penjualan. Nah, di sini rentangnya itu menggunakan kelipatan 10 ya, karena di sini bisa kita lihat dari 10 langsung ke 20, 30 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Misalnya di sini Januari. Nah, kalau di tabel yang sebelumnya kan penjualan pada bulan Januari itu sebanyak 25 buku. Maka kita di sini kan tidak ada ya 25. Nah, maka ambillah tengah-tengah di antara 20 dan 30. Kita buat garis putus-putus. Kemudian dari Januari pun kita membuat garis putus-putus tegak ke atas ya. Nah, nanti titik pertemuannya ya ini diberi titik ya, dua garis pertemuan ini ya diberi titik seperti ini. Kemudian kalau sudah semua ya dari Januari, Februari, Maret, April sampai Mei, tariklah garis hubung antar titik-titik yang telah dibuat. Nah, dari sini ya dari Januari ditarik ke Februari, ditarik ke Maret, kemudian ditarik ke April dan terakhir ditarik ke Mei. Karena ini kan untuk mengetahui data penjualan buku tersebut apakah naik ataukah turun. Tapi untuk diagram garis ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yang pertama digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data.
Kemudian ada diagram dengan garis tunggal atau majemuk lebih dari satu garis. Jadi untuk ini ya, untuk diagram garis itu kelebihannya bisa hanya satu garis seperti ini atau bisa lebih ya. Bisa ada 2 atau 3 ya. Kalian bisa cari contohnya di Google ya. Kemudian yang ketiga, diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan. Nah, misalnya ya, kalau misalkan ada dua, misalnya ini Januari 2020. Terus ada juga Januari 2021. Nanti kelihatan beda. Terus garisnya kalau ini kan pakai warna merah ya. Nah, misalkan garis yang keduanya boleh pakai warna biru misalkan. Jadi untuk membandingkan bila ada dua datanya ya, misalnya Januarinya itu dari 2020 dan 2001 misalnya. Nah, itu bisa nanti ya lebih lengkapnya lagi sama Ibu diperjelas lagi ya. Nah, ada kekurangannya. Kekurangannya itu kalau diagram garis hanya untuk data berkala. Kemudian diagram garis ini perlu ketelitian dalam membaca diagram ini. Ya, karena takutnya apalagi yang majemuk itu takut tertukar datanya ya. Jadi harus teliti dalam membaca diagram garis ini. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian lanjutkan latihan 2-nya di halaman 129. Silahkan kalian kerjakan nomor 3 dan nomor 4 saja. Ya, kalau kemarin kan nomor 1 dan 2. Nah, sekarang kalian kerjakan nomor 3 dan nomor 4 saja. Nah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian penjelasan dari Ibu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau yang tidak mengerti silahkan langsung japri ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.